Selamat datang di HRSBK. Suami dan mertua mengadakan pesta mewah untuk selingkuhannya di restoranku. Mereka tidak tahu malam itu adalah hari terakhir mereka menikmati semua kekayaanku. Yuk, subscribe, like, dan absen hadir di kolom komen sebelum kita masuk ke cerita. Sinar matahari pagi menembus jendela-jendela kaca raksasa di ruang makan, membiaskan cahaya pada jajaran gelas kristal yang tertata rapi. Aroma kopi Arabica segar dan roti panggang yang baru diangkat dari oven menguar, berbaur dengan wangi bunga lili segar di tengah meja. Di surga kecil yang ia ciptakan ini, Kirana bergerak dengan keanggunan yang senyap, mengubah setiap detail dengan sempurna. Ia menuangkan jus jeruk ke dalam gelas suaminya, Arga. Tepat saat pria itu menuruni tangga pualam dengan langkah penuh percaya diri. "Pagi, sayang," sapa Arga. Ia mengenakan pakaian Armani yang pas di badan. Rambutnya ditata klimis dan jam tangan Rolex berkilau di pergelangan tangan. Ia mengecup kening Kirana sekilas. Sebuah gestur yang lebih terasa seperti kebiasaan daripada kasih sayang. Sarapan seperti biasa, sempurna. Kirana hanya tersenyum tipis. "Selamat pagi, Mas. Makanlah, nanti keburu dingin." Arga duduk di kepala meja. Posisi yang selalu ia ambil, seolah-olah ia adalah raja di istananya. Ia membuka tablet, menyaring berita saham dengan raut wajah serius. Sebuah pertunjukan yang sudah Kirana hafal di luar kepala. Pertunjukan seorang pebisnis ulung yang mengelola kekayaan warisan keluarga istrinya dengan brilian. Itulah narasi yang mereka sepakati. Narasi yang diciptakan Kirana bertahun-tahun yang lalu untuk melindungi harga diri suaminya. Tak lama kemudian, diikuti langkah lain yang terdengar. Ibu Kartika, mertuanya, muncul dari arah ruang keluarga. Wanita paruh baya itu masih terlihat kencang, berkat perawatan mahal. Dibalut daster sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji manajer kantor selama sebulan. Matanya yang tajam langsung memindai meja makan mencari celah. "Pagi, Kira," sapanya, nadanya datar. "Nasinya agak keras hari ini, ya. Lain kali pastikan tanaknya pas." Ia bahkan belum menyentuh nasinya. "Pasti, Bu. Akan saya perhatikan," jawab Kirana lembut. Hatinya sudah lama mati rasa terhadap sindiran-sindiran kecil yang dilontarkan setiap hari. Ibu Kartika duduk di seberang Arga, mengambil sepotong roti dan mengolesinya dengan selai impor. "Arga, nanti siang jangan lupa transfer untuk arisan Ibu, ya. Ibu tidak mau malu di depan teman-teman sosialita Ibu. Mereka semua tahu betapa suksesnya kamu mengurus bisnis keluarga." Arga mengalihkan pandangan dari tabletnya, tersenyum bangga. "Tenang saja, Bu. Mana pernah Arga mengecewakan Ibu? Nanti langsung aku urus. Anggap saja itu bonus kecil dari keuntungan investasi bulan lalu." Kirana menelan ludah dalam diam. Keuntungan investasi. Bonus kecil, kata-kata itu terasa seperti duri. Keuntungan itu bukan dari investasi Arga, melainkan dari salah satu anak perusahaan propertinya yang baru saja berhasil menjual satu klaster perumahan mewah. Arga hanya tahu menandatangani dokumen yang sudah disiapkan oleh tim Kirana tanpa pernah benar-benar mengerti isi di dalamnya. Rumah 3 lantai di kawasan elit ini, mobil-mobil Eropa yang terparkir di garasi. Liburan ke luar negeri setiap 3 bulan. Semua adalah buah dari kerja keras Kirana. Namun, di mata suami dan mertuanya, ia hanyalah seorang istri beruntung, yang kebetulan lahir dari keluarga kaya, dan kini hidup nyaman di bawah naungan kepiawaian suaminya. Ia adalah bayangan di istananya sendiri. Setelah Arga dan Ibu Kartika pergi, Arga ke kantor yang sebenarnya adalah ruang kerja pribadi di salah satu gedung milik Kirana, dan Ibu Kartika ke perkumpulan sosialitanya. Kirana berdiri sendirian di tengah ruang makan yang megah namun dingin itu. Ia memandang potret pernikahannya yang terpajang di dinding. Di sana ia dan Arga tersenyum bahagia. Dulu senyum itu tulus,
Dulu pengorbanan ini terasa sepadan demi cinta. Kini surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri ini terasa lebih seperti sangkar emas yang indah namun menyesakan. Dan ia mulai bertanya-tanya untuk siapa sebenarnya semua pengorbanan ini ia lakukan. Sore itu saat hening menyelimuti rumah, Kirana mengunci diri di ruang kerjanya yang tersembunyi di balik perpustakaan. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dindingnya tidak dipenuhi lukisan abstrak mahal, melainkan papan tulis penuh coretan strategi bisnis, grafik performa perusahaan, dan rencana ekspansi. Disinilah identitas aslinya bersemayam. Kirana Wijaya, pendiri dan CEO rahasia dari Wijaya Group, sebuah perusahaan induk yang menaungi bisnis properti, F&B, dan teknologi. Ingatannya melayang kembali ke masa lalu. Ia bukan berasal dari keluarga konglomerat. Ayahnya adalah seorang dosen ekonomi yang jujur dan pekerja keras yang mewariskan kecerdasan dan etos kerja, bukan tumpukan harta. Setelah ayahnya meninggal, Kirana yang saat itu baru lulus kuliah menggunakan sedikit uang warisan dan pinjaman bank untuk memulai bisnis properti kecil-kecilan. Ia membeli tanah-tanah yang tidak dilirik orang, meramalkan perkembangan kota dengan akurasi luar biasa. Malam-malam tanpa tidur, penolakan dari investor, pengkhianatan dari rekan bisnis di awal karier. Semua itu telah menempanya. Ia belajar bahwa dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah kemewahan dan data adalah raja. Perlahan tapi pasti kerajaannya tumbuh. Lalu ia bertemu Arga. Arga adalah angin segar di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Ia tampan, karismatik, dan berasal dari keluarga terpandang. Meskipun sebenarnya kondisi keuangan keluarga Arga sudah tidak sebaik citra luarnya, Kirana yang mendambakan kehidupan normal dan kehangatan keluarga jatuh cinta. Ia melihat Arga sebagai pelabuhan tempatnya berlabuh. Masalah muncul saat mereka hendak menikah. Ibu Kartika dengan standarnya yang tinggi jelas meremehkan Kirana yang dianggapnya hanya seorang yatim piatu dengan pekerjaan biasa. Untuk memenangkan hati calon mertuanya, dan yang lebih penting untuk tidak membuat Arga merasa terintimidasi oleh kesuksesannya yang luar biasa, Kirana membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menciptakan sebuah cerita. Mas, semua aset dan perusahaan ini sebenarnya adalah warisan dari almarhum ayah, katanya pada Arga suatu malam, beberapa saat sebelum pernikahan mereka. Aku tidak begitu paham mengelolanya. Aku ingin kamu yang mengambil alih. Kamu lebih mengerti dunia bisnis. Aku hanya ingin menjadi istrimu, mendukungmu dari belakang. Mata Arga berbinar. Egonya terangkat setinggi langit. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas. Takdirnya untuk menjadi pria sukses. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Tidak pernah curiga. Ia terlalu sibuk menikmati buah yang disajikan di piring emas. Maka diciptakanlah identitas Wijaya Group sebagai warisan keluarga yang kini dikelola oleh Arga, sang menantu jenius. Kirana menunjuk orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan operasional sehari-hari yang hanya melapor padanya secara rahasia. Sementara Arga bertindak sebagai wajah perusahaan. Kirana menghela napas kembali ke masa kini. Pengorbanan yang dulu ia anggap sebagai tindakan cinta, kini terasa seperti kebodohan terbesar. Ia telah memberikan pedang kepada pria yang tidak tahu cara menghargainya, dan kini ia merasa ujung pedang itu mulai berbalik ke arahnya. Topeng kesabaran yang ia kenakan selama bertahun-tahun mulai terasa berat, dan retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Rutinitas pagi yang menyesakan telah menjadi ritual. Tapi hari ini ada tuntutan baru yang disajikan bersama sarapan. Ibu Kartika meletakkan sebuah majalah gaya hidup di atas meja. Membukanya tepat di halaman iklan mobil mewah terbaru. Sebuah sedan sport berwarna merah menyala terapampang dengan gagah. "Lihat ini, Arga," ujar Ibu Kartika dengan nada manja yang dibuat-buat. "Mobil seperti ini cocok sekali untukmu.
menaikkan citra kamu sebagai pebisnis muda yang sukses. Benar, kan, Kira? Ia melirik Kirana. Senyumnya tipis, namun penuh tuntutan. Kirana merasakan asam lambungnya naik. Mobil itu berharga miliaran. Mereka sudah punya 4 mobil mewah di garasi. Arga mencondongkan tubuhnya, matanya berbinar menatap gambar itu. Ibu benar, klien-klien besar itu selalu melihat penampilan. Sayang, katanya pada Kirana, nadanya seolah sedang memberikan kuliah bisnis. Ini bukan untuk gaya-gayaan, ini investasi untuk citra bisnis kita. Kalau aku terlihat makin sukses, proyek yang datang juga makin besar. Bisnis kita, batin Kirana getir. Bisnis yang modalnya, risikonya, strateginya, dan keuntungannya adalah murni dari keringat dan otakku. Ia ingin sekali berteriak. Ia ingin membanting majalah itu, dan mengatakan bahwa Arga bahkan tidak bisa membedakan antara neraca laba rugi dan laporan arus kas. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang sudah terlatih. Bagus mobilnya mas, tapi bukankah yang di garasi masih sangat bagus? Raut wajah Ibu Kartika langsung berubah masam. Kirana, kamu ini bagaimana? Suami mau maju kok malah ditahan-tahan. Seharusnya kamu mendukung. Jangan pelit begitu. Harta itu tidak akan dibawa mati. Lagi pula ini kan demi kebaikan kalian juga. Bukan begitu, Bu? Sudah. Arga menengahi memposisikan diri sebagai pahlawan bijaksana. Ibu benar. Sayang, tapi kamu juga ada benernya. Begini saja aku akan coba atur dari cash flow perusahaan. Kalau memang memungkinkan tanpa mengganggu operasional, kita ambil. Kamu tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan. Kirana hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu apa artinya kalimat itu. Artinya, sore nanti, ia akan menerima telepon dari manajer keuangannya yang akan bertanya dengan hati-hati apakah ia benar-benar menyetujui penarikan dana sekian miliar untuk pembelian mobil baru. Dan seperti biasa, ia akan menjawab, iya, demi menjaga kedamaian palsu di rumah tangganya. Setiap hari, tuntutan mereka semakin menjadi-jadi. Tas Hermes untuk Ibu Kartika, jam tangan Patek Philippe untuk Arga, renovasi sayap rumah yang tidak perlu. Mereka membelanjakan uangnya seolah itu adalah sumber daya yang tak akan pernah habis. Sementara Kiranalah yang menanggung semua beban dan stres untuk memastikan sumber daya itu terus mengalir. Ia merasa seperti mesin ATM yang bisa berbicara, yang tugasnya hanya menyediakan dana sambil tersenyum sabar. Dan hari ini ia merasa mesin itu sudah hampir mencapai batasnya. Kecurigaan Kirana tidak muncul dalam semalam. Ia datang dalam serpihan-serpihan kecil yang menyakitkan. Potongan puzzle yang perlahan membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan. Semuanya dimulai sekitar 2 bulan lalu. Saat sedang merapikan lemari pakaian, ia menemukan sebuah kotak beludru, kecil terselip di saku jas lama Arga. Isinya adalah bukti pembayaran dari sebuah butik perhiasan ternama untuk sebuah liontin berlian dengan desain angsa yang elegan. Tanggalnya sebulan yang lalu. Itu bukan hari ulang tahunnya, bukan juga hari jadi pernikahan mereka. Ia tidak pernah menerima hadiah itu. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali kotak itu. Pura-pura tidak melihat. Mungkin untuk klien, dalihnya dalam hati. Sebuah dalih yang terdengar lemah bahkan untuk telinganya sendiri. Lalu aroma itu datang. Suatu malam, Arga pulang larut, melewati batas tengah malam. Saat memeluknya, Kirana mencium aroma parfum yang asing. Bukan wangi maskulin yang biasa Arga kenakan, melainkan wangi bunga tuberose yang manis dan sensual, aroma seorang wanita. Mas habis bertemu siapa? Tanyanya berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Klien, sayang, Pak Hartono. Kamu tahu kan, beliau investor tua yang rewelnya minta ampun. Rapatnya alot sekali. Jawab Arga sambil melepaskan dasinya, menghindari tatapan mata Kirana.
Pak Hartono adalah seorang duda tua yang Kirana tahu persis tidak akan pernah memakai parfum wanita. Kebohongan itu begitu kentara, begitu ceroboh. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Benih kecurigaan yang ia coba kubur kini mulai bertunas. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Mereka sedang menonton televisi di ruang keluarga saat ponsel Arga yang tergeletak di meja menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Nama pengirimnya hanya satu huruf, A. Makasih ya, sayang. Untuk malam ini, aku suka sekali hadiahnya. Sebelum Kirana bisa memproses apa yang ia baca, tangan Arga secepat kilat menyambar ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku. Wajahnya sedikit pucat. "Siapa, Mas?" tanya Kirana. Suaranya lebih tajam dari biasanya. "Bukan siapa-siapa, klien baru, namanya Aditama. Agak aneh orangnya, suka pakai emoji, kilahnya dengan tawa yang dipaksakan." "Sudah, jangan dipikirkan. Ayo lanjut nonton." Tapi Kirana sudah tidak bisa fokus. Liontin berlian berbentuk angsa, parfum tuberose. Semuanya berputar di kepalanya. Hatinya yang tadinya hanya retak kini terasa pecah berkeping-keping. Ia tidak lagi menyangkal. Ia tahu suaminya berselingkuh. Ia hanya belum tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan dan betapa dalamnya Ibu Kartika terlibat dalam kebohongan ini. Ia menunggu, mengamati dalam diam dengan rasa sakit yang dingin dan amarah yang mulai membara. Ia tahu momen kebenaran akan segera tiba. Momen itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Di meja makan yang sama tempat semua drama keluarga mereka biasa dipentaskan. Suasananya berbeda malam ini. Ada aura konspirasi antara Arga dan Ibu Kartika. Mereka saling melempar pandang penuh arti, seolah sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang menggembirakan. Akhirnya Ibu Kartika yang membuka suara seolah tidak sabar lagi. "Arga, kamu sudah bilang Kirana soal acara penting hari Sabtu malam?" Arga meletakkan sendoknya dan berdaham, memasang wajah paling penting yang bisa ia kerahkan. "Oh iya, hampir lupa. Begini, sayang," ia menatap Kirana dengan tatapan yang merendahkan. "Hari Sabtu malam nanti, aku dan ibu ada undangan makan malam yang sangat-sangat krusial dengan calon investor besar dari luar negeri." Kirana menatapnya, alisnya terangkat sedikit. "Oh ya?" "Acaranya sangat eksklusif, diadakan di Lumiere Ciel." Lanjut, Arga menyebut nama restoran itu dengan penuh kebanggaan, seolah hanya dengan mengucapkannya saja sudah menaikkan status sosialnya. Jantung Kirana berhenti berdetak selama sepersekian detik. Lumiere Ciel, langit biru, restoran Prancis di puncak gedung pencakar langit miliknya. Proyek F&B paling ambisius dan paling personal yang baru ia buka 3 bulan lalu. Restoran yang ia bangun dari nol, dari konsep hingga desain interior sebagai mahakarya, untuk merayakan kesuksesannya. Tempat yang belum pernah ia kunjungi bersama Arga. Dunia seakan berputar dalam gerak lambat. Ia bisa mendengar dengung di telinganya. Jadi disinilah mereka akan melakukannya. Di tempatnya, di mahkotanya. Ibu Kartika menambahkan paku terakhir ke peti mati kesabaran Kirana. "Benar, jadi kamu di rumah saja ya, Kira," katanya dengan nada manis yang palsu. "Ini acara bisnis yang sangat formal, isinya pria-pria semua. Nanti kamu canggung di sana." Kasihan Arga jadi tidak fokus. "Kamu cukup doakan saja dari rumah. Semoga bisnis suamimu ini berjalan lancar dan gol." Kirana menatap kedua wajah di hadapannya. Wajah suaminya yang penuh kebohongan dan kesombongan. Wajah mertuanya yang licik dan penuh cemooh. Mereka pikir mereka sedang merencanakan sebuah kesuksesan di belakang punggungnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang merencanakan kehancuran mereka sendiri. Di dalam sarang singa betina yang selama ini mereka anggap sebagai domba penurut. Sesuatu dalam diri Kirana patah malam itu. Tapi dari patahan itu tidak keluar air mata. Yang keluar adalah kekuatan dingin yang mengerikan,
Ia mengulas sebuah senyum. Senyum paling tulus yang bisa ia berikan dalam beberapa bulan terakhir. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Tentu, Mas. Tentu, Bu," jawabnya dengan suara yang terdengar sangat tenang. "Kalian pergilah, bersenang-senanglah. Aku akan menunggu kabar baik di rumah." Nah, begitu dong. Istri yang baik memang harus mendukung. Puji Ibu Kartika merasa menang. Arga tersenyum puas, kembali menyantap makanannya. Mereka tidak melihat kilat berbahaya di mata Kirana. Mereka tidak merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti meja makan. Mereka terlalu sibuk dengan rencana mereka, tidak menyadari bahwa permainan telah berubah. Ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang merebut kembali semua yang menjadi haknya. Pesta di hari Sabtu malam itu tidak akan menjadi pesta untuk klien atau investor. Itu akan menjadi pesta perhitungan. Dan Kirana, sang pemilik panggung, akan memastikan pertunjukan itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Setelah percakapan di meja makan itu, Kirana tidak bisa tenang. Udara di dalam rumah mewah itu terasa pengap. Dindingnya seolah merapat untuk menghimpitnya. Ia tahu mereka berbohong. Kebohongan itu begitu tebal dan nyata. Hampir bisa ia sentuh. Tapi ia membutuhkan bukti. Bukan untuk dirinya sendiri, hatinya sudah tahu kebenarannya, melainkan sebagai bahan bakar untuk api yang mulai menyala di dalam dadanya. Malam itu dengan tangan gemetar, ia membuka laptop di ruang kerjanya yang tersembunyi. Jari-jarinya terasa kaku saat mengetik nama wanita itu di kolom pencarian media sosial, Alia Adelia. Profilnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi seorang pelakor. Foto profilnya menampilkan seorang wanita muda yang cantik dengan senyum penuh percaya diri dan mata yang menantang. Kirana menelusuri lini masanya. Setiap unggahan terasa seperti sayatan pisau. Foto liburan di Bali di sebuah resor yang tagihannya dibayar oleh kartu kredit perusahaan Kirana. Foto tas desainer baru yang modelnya sama persis dengan yang ditolak Kirana bulan lalu karena dianggap terlalu mencolok. Lalu ia menemukannya. Unggahan terbaru dari seorang teman Alia yang menandai Alia dan 15 orang lainnya. Sebuah foto grup yang diambil 2 jam yang lalu. Lokasinya ditandai dengan jelas. Lumiere Ciel Restaurant and Lounge. Di tengah foto itu, Arga berdiri dengan gagahnya. Satu lengannya melingkari pinggang Alia dengan posesif. Alia sendiri bersandar mesra di dadanya, meniup lilin di atas kue 3 tingkat, dan di samping mereka tersenyum lebar dengan segelas champagne di tangan adalah Ibu Kartika. Mertuanya tampak lebih bahagia di foto itu daripada di foto pernikahan Kirana dan Arga. Keterangan fotonya menghancurkan sisa-sisa kekuatan Kirana. "Happy birthday to my dearest bestie, Alia Adelia. Wishing you all best. So happy to see you finally get your man and a loving future mother-in-law. You deserve all the happiness in the world." Calon mertua. Ponsel itu terlepas dari genggaman Kirana, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka sedang dalam proses untuk menggantikannya. Pesta ulang tahun ini, yang mereka sebut sebagai makan malam klien penting, adalah perayaan tidak resmi dari hubungan mereka yang direstui sepenuhnya oleh Ibu Kartika. Kirana terhuyung ke kamar mandi. Ia berpegangan pada wastafel marmer yang dingin, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah seorang wanita bodoh. Wanita yang telah mengorbankan identitas, karier, dan harga dirinya untuk seorang pria yang kini merayakan cinta barunya dengan uang hasil keringatnya. Rasa sakit itu begitu dahsyat, begitu fisik, perutnya melilit. Ia membungkuk di atas toilet dan memuntahkan semua isi perutnya. Namun, rasa mual itu tidak kunjung hilang. Yang tersisa hanyalah kegetiran yang membakar kerongkongannya. Ia terduduk di lantai kamar mandi yang dingin,
memeluk lututnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya hancur. Isak tangis yang tertahan selama ini akhirnya meledak, memenuhi ruangan itu dengan suara kepedihan yang dalam dan menyayat hati. Surga palsunya telah runtuh, menimpanya dengan puing-puing pengkhianatan yang tajam. Kirana tidak tahu berapa lama ia menangis di lantai kamar mandi yang dingin, menit atau mungkin jam. Waktu seolah kehilangan artinya. Ia menangisi cintanya yang sia-sia, pengorbanannya yang tidak dihargai, dan kebodohannya yang tak terhingga. Air matanya mengalir deras, seolah berusaha membersihkan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Namun, ketika tetes air mata terakhir jatuh, tidak ada lagi yang tersisa. Selain kekosongan yang dingin, ia mengangkat kepalanya, menatap kembali pantulan dirinya di cermin besar di hadapannya. Matanya bengkak dan merah, rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi. Ia melihat citra seorang korban, seorang wanita yang kalah. Tiba-tiba sebuah amarah yang berbeda mulai bergejolak dari dasar kekosongan itu. Ini bukan amarah yang panas dan membabi buta, melainkan amarah yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Amarah seorang CEO yang investasinya dihancurkan. Amarah seorang arsitek yang mahakaryanya dirusak. Ia teringat malam-malam tanpa tidur saat merintis bisnisnya. Teringat ayahnya yang mengajarinya untuk tidak pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Teringat betapa kerasnya ia bekerja untuk membangun setiap pilar kerajaannya. Kerajaan yang kini dinikmati oleh para pengkhianat itu untuk merayakan kehancurannya. Cukup, bisik sebuah suara di dalam kepalanya. Suara itu bukan milik istri yang sabar. Itu suara Kirana Wijaya yang asli. Ia bangkit berdiri. Langkahnya masih sedikit goyah, namun tatapan matanya sudah berubah. Kelembutan dan kesabaran telah menguap, digantikan oleh kilat setajam baja Damaskus. Air mata telah menempa kesedihannya menjadi kekuatan. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan pergi diam-diam sambil menangis. Ia akan mengambil kembali semuanya. Setiap sen, setiap batu bata, setiap helai benang sutra yang mereka kenakan, ia akan menunjukkan pada Arga dan Ibu Kartika siapa pemilik panggung yang sebenarnya. Mereka telah membangun istana kebohongan mereka di atas tanah miliknya. Kini saatnya ia meruntuhkan fondasinya. Kirana berjalan kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, kursi kekuasaannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang dikhianati. Ia melihat dirinya sebagai seorang ratu yang kerajaannya diinvasi. Dan seorang ratu tidak akan menangis. Seorang ratu akan menyusun strategi perang. Ia menatap papan tulis yang penuh dengan rencana bisnis. Di sana ada proyeksi keuntungan, rencana ekspansi, dan analisis risiko. Malam ini ia menambahkan satu proyek baru di paling atas daftar, Operasi Lumiere Ciel. Tujuannya bukan lagi keuntungan finansial, melainkan restorasi harga diri. Hari perhitungan telah ditetapkan, dan ia akan menjadi eksekutornya. Fajar belum menyingsing ketika Kirana memulai gerakannya. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang sedingin es, ia mengambil ponselnya. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap tindakannya. Panggilan pertama ia tujukan kepada Pak Tirtayasa, pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama. Satu dari segelintir orang yang tahu status Kirana yang sebenarnya. Pria tua bijaksana itu menjawab pada dering kedua. Suaranya serak karena bangun tidur. "Selamat pagi, Pak Tirta. Maaf mengganggu sepagi ini," kata Kirana. Suaranya datar dan tegas tanpa sedikit pun getar emosi. "Nona Kirana, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja?" Tanya pengacara itu merasakan urgensi dalam suara kliennya. "Semuanya akan menjadi baik-baik saja," jawab Kirana. "Pak Tirta, saya mau Anda menyiapkan semua dokumen perjanjian pranikah kita. Semua bukti kepemilikan aset atas nama saya. Rumah,
perusahaan, kendaraan, rekening investasi. Siapkan juga surat gugatan cerai dengan tuntutan pengembalian penuh semua aset dan tanpa tunjangan apapun untuk pihak tergugat. Saya ingin semuanya siap di atas meja Anda besok pagi. Hening sejenak di seberang sana. Pak Tirtayasa sudah menduga hari ini akan datang. Saya mengerti, Nona. Saya akan siapkan semuanya. Kapan kita akan melayangkannya? Sabtu malam. Saya akan berada di Lumiere Ciel. Saya akan beri Anda sinyal. Saat itu terjadi, saya mau Anda langsung menekan tombolnya. Dimengerti, Nona. Saya akan bersiap. Panggilan kedua adalah kepada Bapak Hadi, manajer umum Wijaya Group. Ia adalah tangan kanan Kirana, seorang profesional loyal yang telah bersamanya sejak awal. Pak Hadi, selamat pagi. Saya butuh bantuan Anda untuk sebuah audit internal darurat, perintah Kirana. Pagi, Bu Kira. Tentu. Audit untuk divisi mana? Untuk semua fasilitas dan aset yang terhubung dengan nama Arga Pratama dan Kartika Suryo. Saya mau daftar lengkap semua kartu kredit perusahaan, akses dana, fasilitas kendaraan, dan lain-lain yang mereka gunakan. Dan saya mau Anda menyiapkan prosedur untuk membekukan semuanya secara serentak. Tunggu instruksi dari saya pada hari Sabtu malam. Baik, Bu. Akan saya laksanakan segera, semuanya akan siap. Jawab Hadi tanpa bertanya lebih jauh. Ia tahu kapan harus menjadi prajurit yang efisien. Panggilan terakhir dan yang paling strategis adalah ke nomor pribadi manajer operasional restoran Lumiere Ciel. Seorang ekspatriat Prancis bernama Jean-Pierre yang direkrut langsung oleh Kirana. Jean-Pierre, bonjour, sapa Kirana dengan lancar. Madam Kirana, bonjour, suatu kehormatan menerima telepon Anda. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Jean-Pierre dengan antusias. Iya. Sabtu malam ini akan ada reservasi di pavilion VIP atas nama Alia Adelia. Mereka adalah tamu yang sangat istimewa, kata Kirana. Ada penekanan khusus pada kata istimewa. Saya mau Anda memberikan pelayanan terbaik. Perlakukan mereka seperti raja dan ratu. Jangan menagih apapun. Catat semuanya ketagihan pribadi saya. Tentu saja, Madam, tapi ada 2 syarat, lanjut Kirana. Pertama, pastikan semua kamera CCTV di area pavilion dan jalur menuju ke sana berfungsi sempurna dan merekam dengan kualitas terbaik. Kedua, saya akan datang malam itu. Saat saya tiba, saya ingin Anda dan semua staf menyambut saya selayaknya. Mereka semua harus tahu siapa pemilik tempat ini. Mengerti? Jean-Pierre merasakan ada drama besar yang akan terjadi. Saya mengerti dengan sempurna, Madam Kirana. Anggap saja sudah beres. Panggung akan kami siapkan untuk Anda. Terima kasih, Jean-Pierre. Setelah 3 panggilan telepon itu, Kirana meletakkan ponselnya. Roda gigi pembalasan telah berputar. Para prajuritnya sudah berada di posisi. Panggung sudah disiapkan. Yang tersisa hanyalah menunggu sang ratu untuk membuat penampilannya yang megah. Hari Sabtu tiba. Sepanjang hari, Kirana bersikap seperti biasa. Ia bahkan menyiapkan sarapan untuk Arga dan Ibu Kartika, mendengarkan mereka dengan antusias membahas betapa pentingnya pertemuan bisnis malam ini. Ia adalah aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Kamu yakin tidak apa-apa kami tinggal, sayang? Tanya Arga berpura-pura khawatir. Tentu saja, Mas. Aku baik-baik saja. Semoga sukses, ya. Jawab Kirana sambil memasangkan dasi di leher suaminya untuk terakhir kalinya. Sentuhannya dingin, namun senyumnya hangat. Ketika mereka akhirnya pergi, rumah itu kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa menyesakkan. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Kirana berjalan ke kamarnya, melewati lemari besar yang penuh dengan pakaian sederhana yang biasa ia kenakan untuk menyenangkan mereka. Ia mengabaikannya. Ia membuka sebuah lemari tersembunyi di balik cermin. Di dalamnya tergantung koleksi pakaian yang menjadi saksi bisu identitas aslinya. Gaun-gaun yang ia beli untuk merayakan pencapaian bisnisnya, bukan untuk dipamerkan. Malam ini, salah satu dari mereka akan keluar dari persembunyian.
Pilihannya jatuh pada sebuah gaun bodycon, panjang berwarna merah delima. Warnanya bukan merah cabai yang mencolok, melainkan merah anggur yang pekat, dalam, dan berkuasa. Gaun itu memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Sebuah pernyataan kekuatan feminin yang tak terbantahkan. Gaun itu adalah gaun yang ia beli dengan keuntungan pertama dari proyek Wijaya Group. Selanjutnya, perhiasan. Ia membuka kotak perhiasan rahasianya, mengabaikan set mutiara sederhana pemberian Arga. Tangannya mengambil sebuah kalung berlian model Riviere, untayan berlian murni yang berkilauan seperti api dingin, melingkari lehernya dengan agung. Di telinganya, ia memasang anting berlian yang serasi. Ini bukan perhiasan seorang istri. Ini adalah mahkota seorang ratu bisnis. Ia duduk di meja rias. Tangannya yang biasa hanya memoles bedak tipis kini bekerja dengan presisi seorang seniman yang mempersiapkan mahakaryanya. Foundation yang sempurna, eyeliner hitam yang tajam membentuk cat eye yang mengintimidasi. Dan terakhir, lipstik berwarna merah yang sama dengan gaunnya. Ketika ia menatap pantulan dirinya, yang balas menatap bukan lagi Kira, istri Sabar. Yang ada di sana adalah seorang wanita yang tidak bisa diremehkan. Seorang CEO yang siap melakukan pengambil alihan perusahaan secara paksa. Ia tidak sedang berdandan untuk sebuah pesta. Ia sedang mengenakan baju perangnya. Tepat pukul 9 malam, sebuah sedan hitam mewah, mobil pribadinya yang jarang ia gunakan, lengkap dengan sopir pribadinya, meluncur mulus ke teras depan. Ia berjalan menuruni tangga pualam. Sepatu stilettonya berketuk di lantai. Setiap ketukan terdengar seperti genderang perang. Ia siap. Lumiere Ciel Restaurant and Lounge bertengger di puncak salah satu gedung tertinggi di kota. Sebuah permata berkilauan di cakrawala malam. Dari lobi bawah yang eksklusif, lift pribadi melesatkan Kirana langsung ke lantai teratas. Pintu lift terbuka dan ia disambut oleh interior mewah yang ia rancang sendiri. Lantai marmer hitam, lampu gantung kristal yang megah, dan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan kota 360 derajat. Saat kakinya melangkah keluar dari lift, Jean-Pierre, sang manajer, sudah menunggu dengan beberapa staf senior. Melihat penampilan Kirana, pria Prancis itu tersenyum penuh arti. Madam Kirana, sapanya sambil membungkuk dalam-dalam. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. Bienvenue, selamat datang di Lumiere Ciel, merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami untuk menyambut Anda malam ini. Para staf di belakangnya ikut menunduk. Selamat malam, Bu Kirana. Para tamu di sekitar lobi restoran, para pejabat dan sosialita kota menoleh. Bisik-bisik langsung terdengar. Siapa wanita menakjubkan yang disambut dengan begitu hormat oleh manajer Lumiere Ciel yang terkenal angkuh itu? Kirana hanya mengangguk anggun. Jean-Pierre, terima kasih atas sambutannya. Tolong tunjukkan di mana tamu saya. Tentu saja, madam. Lewat sini, kata Jean-Pierre berjalan di depannya untuk membuka jalan. Memperlakukannya seperti seorang bangsawan yang mengunjungi wilayah kekuasaannya. Mereka berjalan melewati area makan utama. Semua mata tertuju pada Kirana. Langkahnya tenang dan penuh kuasa. Gaun merahnya menyapu lantai dengan gemerisik yang anggun. Ia adalah pusat gravitasi di ruangannya sendiri. Akhirnya mereka tiba di depan pintu kayu mahoni besar dari pavilion VIP. Dari dalam terdengar suara tawa yang riuh, denting gelas, dan musik yang ceria. Itu adalah suara pestanya, suara pengkhianatannya. Jean-Pierre memberi isyarat kepada dua penjaga pintu yang segera membuka kedua sisi pintu besar itu secara serentak, menyingkapkan pemandangan di dalamnya dengan dramatis. Dan di sanalah mereka. Di tengah ruangan, di bawah lampu kristal yang lebih kecil namun tak kalah mewah, Arga sedang berdiri di belakang Alia yang duduk di kursi utama. Di tangannya tergantung sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk angsa.
perhiasan yang bukti pembeliannya ditemukan Kirana. Dengan senyum mesra, Arga hendak memasangkan kalung itu ke leher Alia. Ibu Kartika berdiri di sampingnya, bertepuk tangan dengan gembira. Para tamu lain bersorak-sorai. "Pakai sayang, cantik sekali," seru Ibu Kartika. Tawa bahagia Alia memenuhi ruangan. Semuanya tampak begitu sempurna bagi mereka. Lalu tawa itu berhenti. Mata Alia adalah yang pertama kali menangkap sosok yang berdiri menjulang di ambang pintu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Kirana di HRSBK. Semoga cerita ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingatlah, kesuksesan sejati adalah milik mereka yang membangunnya dengan keringat dan integritas, bukan mereka yang menikmati hasil curian. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan identitasmu demi cinta yang palsu. Jika kamu dikhianati, jangan menangis diam-diam. Bangkitlah dan rebut kembali apa yang menjadi hakmu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.